Ketika seluruh rakyat Indonesia dengan bangga, dengan senang atas kemenangan tim nasional Indonesia atas Arab Saudi, ada salah satu rakyat Indonesia sing gak suka sama sekali. Kabarnya sih mereka apa dia ya? Kalah taruhan. Itu bener apa enggak? Cobalah ditelusuri ya, 200 juta. Oke, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dengan menduduki peringkat kedua ini akan sangat-sangat besar kemungkinannya. Oke, kita sliding. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ripo. Kalau kita berbicara peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat besar untuk menduduki peringkat kedua. Sebelumnya saya mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus 1000% mendukung tim kebanggaan kita. Dari dulu mulai timnas yang nggak jelas itu sampai rodok jelas akhirnya sangat jelas. Untuk saat ini saya tetap mendukung siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya. Yang saya heran ada salah orang itu yang selalu menilai tim nasional Indonesia saat ini ku nggak ono api-api, nggak ada bagusnya sama sekali. Aku heran. Ketika tim nasional kita kalah, maka dianggap itu sebuah apa ya kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kenapa? Dia menganggap Indonesia ini sudah mempunyai pemain-pemain yang luar biasa. Tetapi kenapa Sintayong ini tidak mampu untuk meracik dan menerapkan strategi yang bagus untuk mendapatkan poin yang maksimal. Oke, itu jika kalah. Ketika Indonesia menang pun masih dicacat loh, Cok. Bayangkan, ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi, dia pun juga menyampaikan, ini keberuntungan aja. Ya secara minim taktiknya hanya defensif aja kayak aduh ya apa sih wong iki. Defensif itu adalah strategi, ofensif juga strategi, taktik semua taktik. Apakah monoton terus-terusan defensif? Enggak, saya kira untuk pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, Indonesia enggak hanya menerapkan strategi bertahan parkir bis, enggak. Karena kalau kita melihat pertandingan secara keseluruhan, mereka saling adu serangan. Oke, ball possession memang dikuasai oleh Arab Saudi, tapi ingat, poin kita yang meraup 3 poin. Wes stop. Menang yo dicacat, kalah yo dicacat. Wis jarno wong iku. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang peluang tim nasional Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 Amerika Kanada. Joinan Amerika sampai Kanada sebagai tuan rumah. Kalau kita melihat poin saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Australia. Kenapa? Padahal antara Indonesia, Arab Saudi, China, dan Bahrain mereka mempunyai poin yang sama semuanya. Kenapa Indonesia berada di peringkat 3? Jawabnya adalah ya memang selisih gol. Indonesia memang bagus. Ikut tok, wis selesai. Oke, untuk peluang. Kalau kita berbicara peluang, saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga. Jika Indonesia ini nanti mampu mengalahkan Bahrain, mengalahkan China, otomatis udah jelas tambahannya adalah 6 poin, 12. Kalaupun melawan Australia ini draw berarti 13. Ini gambaran kita ya. Kenapa? Kenapa kalau kita yakin seperti itu? Otomatis ketika melawan Arab kita udah mampu, melawan Australia kita imbang, melawan Bahrain kita imbang, melawan Arab kita imbang dan kalah, hanya melawan China kita kalah. Tapi peluang ini sangat terbuka untuk Indonesia ketika Australia ini nanti akan bertemu dengan akhir Jepang pastinya, kemudian ketemu Arab. Apakah peluang Australia ini masih bisa untuk menggeser Indonesia? Kalau Indonesia mendapatkan 3 poin penuh, udah Australia tidak mampu untuk membuntuti Indonesia, tetap berada di bawah. Secara Australia akan bertemu Jepang. Pertemuan pertama Australia memang draw. Apakah kemudian Jepang ini nanti akan draw lagi? Kalaupun draw lagi berarti tetap Indonesia akan mempunyai poin yang lebih tinggi dibandingkan Australia. Kita hitung. Jika Australia ini nanti draw melawan Jepang, poinnya 8. Ketambahan ya semoga kita berharap
berandai-andai dan bermimpi saat Indonesia melawan Australia juga draw 9. Oke. Jadi Australia hanya menunggu peluang saat melawan China. Otomatis jika menang, Australia akan mendapatkan poin 1. Tambah 1 sama dengan 11 jika menang. Tapi jika Indonesia nanti akan mampu mengalahkan Australia 3, kemudian China 6, kemudian Bahrain 9, maka ketemunya adalah 15. Duh, ngeri rek. Tapi yo jenenge mimpi yo awake dhewe tetap yakin dong. Seyakin-yakinnya secara permainan saya kira ketika Australia bertemu Bahrain kalah, Australia bertemu Cina, Australia bertemu Indonesia, Australia bertemu dengan Arab. Terakhir Australia draw. Loh, yopo. Semua musuh-musuh yang dilawan oleh Australia kita mampu untuk mengimbangi permainan itu. Jadi intinya peluang ini sungguh sangat-sangat terbuka besar untuk tim nasional Indonesia untuk lolos pada Piala Dunia kali ini. Ya hitung-hitungannya ngono iku mau. Intinya pokok Indonesia mampu menyapu bersih pertandingan terakhir kecuali lawan Jepang ya kita nggak usah berharap. Ya kemungkinan besar siapa tahu ketika kita melawan Jepang di Jepang, Jepang menurunkan lapis keduanya dan Indonesia draw, tambah ngeri. Poinnya full Indonesia. Yes. Oke, berita berikutnya. Piala AFF. PSSI udah melayangkan surat kepada klubnya masing-masing dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan juga Marcelino. Masalah nanti sama klubnya diizinkan, ya usiku rezekinya kita. Otomatis Indonesia akan berada satu rumah dengan Vietnam lagi. Indonesia akan bertemu Vietnam. Aku heran dari dulu, kalau nggak segrup sama Vietnam, ya sama Thailand nggak pernah sama Thailand, mesti kebanyakan sama Vietnam, terus kok ujung-ujungnya ketemu final sama Thailand. Bulet, Piala AFF ya. Seperti itu. Kalau kita melihat komposisi di Piala AFF ketika Indonesia nanti diperkuat oleh para pemain-pemain yang kemarin membela tim nasional senior, saya kira ngeri. Tetap yakin Indonesia juara, tapi ya namanya sepak bola pasti ada sesuatu yang nggak pernah kita sangka, nggak pernah kita duga. Tapi setidaknya di sini ada Martin Paes. Kenapa Martin Paes? Apakah Martin Paes ini nanti akan ikut bergabung? Ya nggak tahu karena posisinya memang lagi libur panjang. Martin Paes libur panjang karena di liganya itu lagi nggak ada pertandingan. Bisa kemungkinan besar Martin Paes ini akan bergabung. Kenapa? Karena Hernando lagi cedera. Dan saat ini kiper yang ada di dalam tim nasional Indonesia yang akan diturunkan pada Piala AFF kali ini itu semua kiper yang bermain di Liga 2. Wisin Tayong ini ngeri. Golek bibit-bibit nyariku ngerti ya, Berikutnya sudah pasti nanti akan diturunkan, dipanggil ada Pratama Arahan, sebelah kiri, kanan tetap Asnawi, belakang Rizky Ridho, berdampingan dengan Justin Hubner, mungkin di tengah nanti ada Ivar Jenner, kemungkinan besar nggak tahu, kita menunggu info-info yang lainnya apakah Sel Eliano dan juga Nathan akan juga dipanggil, kita belum tahu. Yang jelas yang sudah dipanggil para pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri sana ada Ivar, Rafael Struijk, Marcelino, dan juga Justin Hubner. Kita tunggu info-info berikutnya. Oke. Waduh. Tapi nunggu Desember itu koyo cepet ae sejam nunggu Piala Dunia. Arek-arek iku nggak teli. Ono Piala AFF nggak begitu antusias, tapi karena pemain-pemainnya itu antusias lah, tetap dukung 1000%. Garuda di dada. Oke, salam sehat, salam waras Indonesia. Juara.